يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sekalian, azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan ini nikmat yang Allah berikan kepada kita di pagi ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan tentang beriman kepada para nabi dan rasul. Dan kita masuk pada pembahasan bukti-bukti kenabian. Dalil-dalil kenabian adalah petunjuk yang membedakan nabi yang benar dengan nabi palsu. Maka untuk membedakannya harus ada bukti dan dalil. Bukti-bukti kenabian tersebut berjumlah banyak dan beragam, tidak terbatas. Namun di antara yang paling menonjol adalah pertama mukjizat. Mukjizat. Bukan karomah tapi mukjizat. Karomah itu suatu kejadian yang aneh yang tidak dipelajari dan tidak ada yang mengajarkan. Sedangkan mukjizat dia dipelajari dari Allah dan bisa berulang berkali-kali. Terkadang bisa berulang berkali-kali, seperti tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular. Itu kan berapa kali berubahnya. Dan dia pelaku menyadari mukjizat itu, sedangkan karomah tidak. Orang yang mendapat karomah itu tidak menyadari karomah yang dia dapatkan. Mukjizat ialah isim fa'il dari kata al-ajzu, lawan daripada al-qudrah. Qudrah itu mampu. Di dalam kamus disebutkan mukjizat Nabi adalah sesuatu yang a'jaza, melemahkan lawan saat ditantang. Ya. Huruf H menunjukkan makna berlebihan. Artinya memiliki makna yang lebih. Ya. Jadi al-mu'jizat ini adalah satu kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi, yang makna asalnya adalah al-ajzu, lemah. Tapi karena ada tambahan sulathi mazid dalam kata fi'ilnya a'jaza yu'jizu, maka dijadilah melemahkan. Kan ada lemah, melemahkan, dilemahkan. Kan gitu kan. Ini mukjizat melemahkan, artinya melemahkan lawan. Mukjizat adalah perkara yang luar biasa yang Allah wujudkan melalui hamba yang Dia pilih sebagai utusan
dan mukjizat itu sebagai bukti kebenaran Nabi tersebut dan kebenaran risalahnya atau kerasulannya. Mukjizat para nabi itu sangatlah banyak. Di antaranya adalah onta betina Nabi Saleh sebagai hujjah atas kaumnya, tongkat berubah menjadi ular milik Nabi Musa, penyembuhan orang buta bawaan, penderita sopak, dan menghidupkan orang mati oleh Nabi Isa. Semua itu adalah kejadian yang luar biasa. Di antaranya pula mukjizat Nabi Muhammad SAW, ia berjumlah sangat banyak dan yang paling agung adalah Al-Quranul Karim. Mukjizat abadi, dengannya Allah menentang jin dan manusia. Isra dan Mi'raj juga termasuk mukjizat. Kemudian terbelahnya bulan, bertasbihnya kerikil di tangan Nabi, rintihan tonggak batang kurma, dan kabar beliau tentang peristiwa masa depan, serta cintanya gunung Uhud kepada beliau dan para sahabat. Dan bukti kenabian tidak terbatas pada mukjizat sebagaimana yang dikatakan oleh penganut ilmu kalam. Sebaliknya ia banyak dan bermacam-macam. Jadi mukjizat itu perkara yang sangat agung, perkara luar biasa yang terjadi pada para nabi dan rasul. Sekali lagi, bisa saja terjadi sekali, bisa saja terjadi berulang kali. Dan nabi dan rasul itu menyadari mukjizat tersebut. Fungsi mukjizat itu untuk melemahkan lawan ketika terjadi penentangan. Karena di zaman Nabi Musa banyak tukang sihir, maka mukjizatnya adalah yang mengalahkan sihir itu sendiri. Kemudian demikian juga di zaman Nabi Saleh dan seterusnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW memiliki banyak mukjizat juga. Di antaranya waktu perang Khandaq, tidak ada makanan. Para sahabat itu kan waktu gali parit puasa. Malamnya Jabir bin Abdullah bertanya kepada istrinya, kamu bisa masak apa? Kata istri, bisa masak seekor kambing dan sedikit jamuan gandum. Sedangkan yang menggali parit itu lebih dari 1000. Seekor kambing tidak cukup. Kemarin aja saya sembelih 2 ekor kambing tidak cukup untuk 60 orang, apalagi 1000. Ya 1000 lebih yang gali parit itu. Maka Jabir bin Abdullah selesai memasaknya datang kepada Nabi berbisik, ya Rasulullah, ada sedikit makanan di rumah saya untuk kau makan. Ajaklah beberapa orang saja karena tidak cukup. Rasulullah SAW mengumumkan, wahai semua orang yang menggali parit, ayo kita ke rumahnya Jabir bin Abdullah. Bingung enggak? Bingung. Karena itu mukjizat, maka semua kenyang makan kambing itu. Semua kenyang. Demikian juga Abu Hurairah yang meminum susu semangkok untuk jumlah tidak kurang dari 70 orang miskin yang biasa menunggu makanan di masjid. Semua itu adalah mukjizat. Dan yang paling agung adalah Al-Quran. Ini disebut dengan mukjizat abadi, mukjizat selama-lamanya. Kalau bulan terbelah sudah hilang, susu di tangan Abu Hurairah sudah tidak berlaku lagi. Kemudian banyaknya daging kambing Jabir bin Abdullah waktu perang Khandaq sudah tidak terlihat lagi. Maka mukjizat yang paling jelas adalah Al-Quran. Bedanya antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, menurut pendapat yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kitab-kitab lainnya hanya memuat ajaran para nabi
yang ada pada zaman itu. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim. Di dalamnya terdapat ajaran para nabi itu. Tetapi tidak menjadi mukjizat. Hanya memuat apa? Ajaran yang diajarkan. Sedangkan Al-Quran memiliki dua sifat sekaligus. Selain mukjizat, selain pengajar syariat agama kita, dia juga sebagai apa? Mukjizat. Itu bedanya. Dan itu pendapat yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Jadi ini mukjizat Al-Quran. Maka antum coba lihat, Taurat mungkin di Yahudi dengan Taurat di Indonesia akan berbeda. Berbeda arti dan tujuan. Al-Quran mau diterjemahkan dalam bahasa Inggris kah, bahasa Jerman, bahasa Sunda gitu. Selama orang yang terjemahkannya amanah bisa bahasa Arab, maka tetap sama tujuan dan artinya. Terutama lafaz Arabnya, ya segitu-gitunya, tidak ada yang berubah. Mau ditaruh di Afrika, gitu juga bacaannya. Ya, dengan 7 qiraat itu. Yang biasa banyak dibaca adalah bacaan yang kita baca ini. Mana ada di dunia ini orang baca Quran dengan bacaan yang aneh-aneh selain dari bacaan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan mukjizat. Yang kedua di antara tanda kenabian itu kabar para rasul kepada umat-umat tentang apa yang akan terjadi. Bahwa mereka akan menang, musuh-musuh mereka akan kalah. Akhir yang baik menjadi milik mereka. Dan yang terjadi adalah sebagaimana yang mereka kabarkan, tidak sedikit pun meleset. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Nuh, dikabarkan akan datang banjir. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah mengabarkan apa yang terjadi hari ini. Wanita berpakaian tapi telanjang, ada enggak? Orang-orang yang mengikuti gaya beribadah kaum musyrikin, ada enggak? Para ulama-ulama yang menyesatkan, ada tidak? Itu sudah pernah dikabarkan oleh Nabi. Nabi SAW sudah mengabarkan, innama akhafu ala ummatil a'immatal mudillin. Sungguhnya aku sangat khawatir atas umatku akan ulama-ulama yang menyesatkan. Fa idza waqa'a 'alaihimus sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Kalau pedang sudah dijatuhkan maka tidak akan terangkat sampai hari kiamat. Dan itu bermula dari meninggalnya Umar dan Utsman. Terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu fi'amun min ummati al-awthan. Tidak akan pernah tegak hari kiamat sampai sekelompok umatku mengikuti gaya beragamanya kaum musyrikin, dan sampai di antara mereka menyembah al-awthan. Nabi tidak mengatakan patung, tidak, tapi mengatakan wathan. Wathan itu bisa kuburan, bisa pohon, bisa kayu, bisa bulan, bisa matahari. Dan terjadi enggak sekarang? Terjadi. Ya. Orang-orang berbondong-bondong meminta kepada kuburan, berbondong-bondong berbuat kesyirikan. Dan ini terjadi. Itulah kabar yang harus kita benarkan. Dan akan terjadi suatu hari nanti mengerucutnya orang-orang ahlu sunnah wal jamaah seperti piramida, semakin sedikit, seperti bagian atas piramida itu. Di saat itu kesabaran orang-orang yang bertahan pahalanya seperti 50 kesabaran para sahabat.
Ya, seperti kesabaran 50 orang para sahabat. Ya, ujian itu sudah mulai muncul, kesabaran itu sudah mulai luntur. Coba antum lihat bagaimana para dai digoda dan dirayu dan diajak oleh subscribe, followers, like and share, sehingga tidak fokus lagi pada dakwah pertama. Fokusnya bagaimana memperbanyak apa? Subbreaker atau subscribe itu. Itu menunjukkan bahwa akan ada zaman di mana orang akan meninggalkan dakwah ini kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pernah menyampaikan itu. Nabi pernah menyampaikan. Maka jangan membingungkan beragama kita hari ini. Kalau terjadi sesuatu misalnya pada seseorang yang katanya di atas sunnah atau pernah membela sunnah dan membantah bid'ah, sekarang dia justru menyerang balik, itu menunjukkan bahwa kesabaran dalam terus berjalan dalam dakwah itu tidak mudah. Bukan karena disiksa orang, tapi tersiksa oleh diri sendiri yang ingin meraih popularitas dan seterusnya. Kalau menempuh jalan itu aja tidak akan terkenal. Dan betul terjadi. Karena yang ditawarkan oleh dunia saat ini adalah bagaimana bisa mendapatkan banyak pengikut. Coba antum lihat. Sekarang orang kajian joget-joget dulu, selawatan dulu. Kenapa? Karena dia butuh kepada jamaah, butuh euforia, tidak sabar. Dan Nabi sudah sampaikan itu. Apa mereka tidak tahu kebenaran? Tahu. Mereka sangat tahu karena mereka alim. Kemudian yang ketiga, di antara tanda kenabian, apa yang mereka bawa berupa syariat-syariat dan kabar-kabar yang sangat akurat dan mantap, membuka hakikat kebenaran dan hidayah bagi manusia, yang secara otomatis menunjukkan bahwa hal seperti ini tidak bisa dilakukan oleh manusia yang paling tahu dan paling baik sekalipun. Jadi syariatnya itu betul-betul cocok buat kehidupan manusia. Apa aja kaitannya dengan syariat ini? Coba antum lihat bagaimana keindahan syariat Islam ini. Hatta sampai terjadinya kisos, manfaatnya sangat banyak. Saya pernah melihat di berita seorang aparat yang dibunuh anaknya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali harus melihat pembunuh itu dihukum dengan hukuman yang tidak seberapa dibandingkan anaknya dibunuh. Dan dia ingin agar hukum Islam ditegakkan pada saat itu. Nalurinya berbicara. Ya, padahal selama ini mereka tidak suka dengan apa? Hukum Islam. Tersiksa dengan selain hukum Islam itu. Seharusnya si pembunuh dikisos. Ya, bahkan saya pernah di WA oleh salah seorang pejabat yang bekerja di salah satu bidang hukum lah di Indonesia ini. Kami berharap bisa menegakkan hukum Al-Quran dan Sunnah di pengadilan, Ustaz. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah mudahkan, karena hanya itu solusi. Tidak ada solusi. Coba antum lihat, pembunuhan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana. Anak kecil umur SMP, saya punya teman di reskrim di Kota Bima itu, dia cerita setiap sekali seminggu pasti ada bapak yang datang melaporkan anak perempuannya diperkosa. Oleh siapa? Oleh seangkatannya SMP. Terus karena SMP mendapat perlindungan anak, tidak dapat penjara, si bapak ini jantungnya mau copot. Dapat perlindungan anak, tidak dipenjara yang memperkosa. Sedangkan anak ini diperkosa oleh 3-4 orang dengan alasan belajar bersama. Dan lebih tragis lagi, ada bapak melaporkan tempat belajar bersamanya itu di rumah si perempuan itu, di rumah bapak itu sendiri yang melapor. Sebodoh bapak ini, dia masukkan orang lain ke kamar anaknya dan digilir oleh orang-orang teman-temannya itu.
Mau dipenjara kemana anak-anak itu? Seharusnya diapakan itu anak-anak? Dicambuk 100 kali seperti cambuk yang membuat onta itu pingsan. Ya, tapi ada HAM, ada perlindungan anak yang tidak adil bagi agama dan kaum muslimin. Lihat bagaimana indahnya agama kita. Dia beri solusi. Ada orang Nasrani berbicara kepada saya cinta sama agama kalian, kata dia, tapi membuat saya tidak bisa masuk Islam itu gara-gara adanya poligami, kata dia begitu. Kata bapak itu begitu kepada saya. Agama apa yang menyakiti hati wanita, kata dia begitu. Saya bilang kepada dia, Pak, coba saya sih tidak perlu menanyakan kepada anda apa anda pernah lewati Parung Bogor. Yang banyak menjual diri di sana wanita apa laki-laki? Wanita. Apa karena mereka butuh uang? Tidak. Sedikit di antara mereka yang jual diri karena butuh uang. Dia butuh dada laki-laki, dan laki-laki itu sedikit. Ya, dan yang bisa memberikan solusi agar mereka tidak melacur hanya Islam. Dengan apa? Ditawarkan poligami, saya bilang begitu. Baru dia berpikir, iya juga Pak Ustaz. Iya. Di mana anda bisa katakan agama kami agama zalim hanya gara-gara itu? Itu pun karena dibolehkan oleh Allah paling 1 dalam 1.000.000 yang poligami orang Islam. Sisanya melacur wanita-wanita itu tidak punya pasangan, anda bilang gitu. Mau dikemanakan? Siapa yang punya solusi seperti ini? Hanya Islam yang bisa memberikannya, anda bilang. Kata dia, iya juga Pak Ustaz. Sampai dia minta nomor HP waktu itu. Semoga anak-anak saya masuk Islam Pak Ustaz. Terus bapak, saya kan sudah baik Pak Ustaz, kata dia begitu. Dia Katolik yang baik. Waktu itu kita lagi cuci mobil. Karena dia lihat style saya begini, sudah selesai mobil dia, seharusnya dia pergi. Dia duduk di meja saya karena saya tawarkan secangkir kopi. Ini menunjukkan kopi ini luar biasa. Kan nikmat juga ini. Saya begitu kan baru dia sadar, iya juga Pak Ustaz, iya. Terus saya bercerita. Tahun 2009 waktu saya di pondok pesantren, ada 3 juta wanita di Bekasi, perawan tua, enggak punya pasangan. Dan laki-laki semakin hari semakin sedikit. Coba anda pikirkan sendiri, siapa yang bisa solusikan? 3 juta itu mau diapakan? Mau dipakai tumbuk air di bendungan gitu, atau dijual di pinggir jalan seperti di pasar Parung Bogor, saya bilang gitu. Mereka tak punya pasangan. Pakai ibu-ibu yang punya suami, saya bersyukur walaupun suaminya tidak mancung. Kenapa? Karena hanya Islam bisa beri solusi. Itu kenikmatan luar biasa. Ya, walaupun kita semua tidak seberani orang-orang dulu. Orang dulu masa bodoh. Ini menunjukkan bahwa syariatnya betul-betul luar biasa. Segitunya keindahan Islam. Di satu hal yang dianggap buruk oleh manusia, ternyata di situ juga ada apa? Keindahannya. Dan dia bisa berikan solusi. Contoh lain lagi, si pencuri diapakan? Dipotong tangan. Potong tangan kira-kira enak gak lihatnya? Gak enak lihat orang potong tangan. Tetapi gara-gara tidak ditegakkan itu, orang bisa korupsi sampai triliunan. Iya kan? Tidak ada yang beri solusi. Hukuman penjara 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun. Seberapa sih itu? Dibandingkan dengan malunya dia puntung tangan. Maka kalau antum lihat pengemis puntung tangan di Saudi, boleh jadi dulu dia pencuri. Boleh jadi, kita tidak suudzonnya, boleh jadi. Jadi potong tangannya. Ya. Maka di antara kebenaran para nabi itu syariatnya pasti maslahat, pasti. Ya. Bahkan orang-orang luar negeri, orang-orang kafir sekarang memilih cara-cara Islam untuk menjadikannya sebagai wasilah kesehatan. Orang Yahudi misalnya, kalau minum susu apa dia minum? Susu kambing. Kita diberi susu apa? Mending susu sapi, susu beruang kita disakiti. Susu beruang, entah beruang yang mana itu, hamil di luar pagar kayaknya beruang itu. Kita dikasih itu. Dan itu menunjukkan bahwa mereka itu tahu Islamlah solusinya.
Cuma mereka sendiri tidak mau masuk Islam. Kemudian yang keempat, Allah mendukung para nabi secara berkesinambungan. Dan sudah diketahui dalam sunnah Allah, ketetapan Allah, bahwa Allah tidak mendukung pembual atau nabi palsu, sebagaimana Dia mendukung nabi yang benar. Nabi palsu itu sudah banyak dan tidak ada dukungan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti berantakan. Nabi palsu itu jangan antum anggap hanya ada di zaman Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada nabi palsu. Contohnya siapa? Ada yang pernah dengar enggak? Nabi apa namanya? Yang jelas bukan Nabi Masykur ya, bukan. Nabi apa? 40 tahun Nabi SAW sebelum dilahirkan, 40 tahun sebelum beliau lahir, mungkin di 523an Masehi lah, sekitar itu. Ada seorang bernama Mazdak di Persia, kalau sekarang Iran. Nabi Mazdak ini dia mengumumkan kepada pengikutnya bahwa di antara cara untuk meninggikan derajat di surga yaitu kita menyetubuhi banyak wanita. Maka ajaran ini dianut oleh siapa? Siapa yang anut? Syiah. Mut'ah Syiah itu dari situ. Karena Mazdak ini dari Persia. Syiah sekarang negaranya di mana? Iran. Maka mereka punya kelompok Mazdakisme atau Mazdakiyah. Karena ajarannya mengganjal, ajarannya itu tidak masuk akal, maka putra mahkota raja untuk menyadarkan ayahnya supaya tidak ikut nabi palsu ini, dia mengajak debat nabi palsu itu. Karena nabi palsu ini dia mengajak permaisuri raja untuk digilir oleh dia dan anak buahnya. Kata dia kepada raja, wahai kaisar, jika istrimu mau masuk surga dan mendapat derajat yang tinggi, biar saya dan murid-murid saya ini menggilirnya. Jadi digilir permaisuri raja itu. Tuh bayangkan, rajanya saking blow-onnya, silahkan kata dia. Disuruh sama raja. Tapi anaknya nalurinya masih lurus. Putra mahkota mengatakan tidak, saya tidak akan berikan ibu saya sampai kalian berdebat dengan saya. Siapa yang kalah dihukum mati. Ya tentu raja tidak mungkin membuat kalah anaknya. Perdebatan berlanjut, akhirnya menang si putra mahkota, dan Mazdak dan pengikutnya dipenggal mati. Tidak ada bukti kenabiannya, tidak didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendusta. Gimana wanita dinodai sampai istri raja mau dia nodai dan digilir lagi? Akal aja tidak menerima. Maka dia mati, tapi ajarannya masih hidup sampai sekarang. Di mana? Di Syiah. Itu ajarannya. Mut'ah yang dilakukan Syiah itu mut'ahnya si Mazdak. Kalau mut'ah di zaman Rasulullah SAW pada saat awal-awal sebelum dilarang, diceraikan baik-baik, kemudian dimut'ah lagi oleh yang lain. Ini enggak, gonta ganti kan sekarang. Itu kepalsuan, itu tidak ada dukungannya. Demikian juga ketika Musailamah al-Kadzab, saking tidak ada dukungan dari Allah, pengikutnya mengaku Musailamah itu pendusta, pembual, pembohong, penipu, kata pengikutnya. Muhammad itu jujur, tapi si penipu ini lebih kami cintai daripada si jujur itu. Ini pengikutnya bicara begitu sebelum terjadi perang di tahun 11 Hijriah antara kaum muslimin dengan pasukannya Musailamah al-Kadzab. Sebelum itu terjadi diskusi, apa kalian percaya Musailamah itu nabi? Kata mereka enggak, kata mereka enggak percaya. Iya. Itu aja udah tidak ada dukungannya. Demikian juga siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Tidak ada pembuktian kebenaran ucapannya. Dia katakan siapa yang tidak mengakui aku sebagai nabi, maka dia akan mati kolera dan dia anak pelacur, kata dia begitu.
Maka tantangan itu diladeni oleh salah seorang ahli hadis di India. Sehingga setahun, sebulan, 10 hari setelah kejadian mubahalah itu, dia mati kolera. Dan kata keluarganya, tidak ada seorang pun yang berani melihat sakratul mautnya, karena mencretnya di mana-mana di dalam kamar itu. Ya kolera, seperti dia katakan. Itu menunjukkan tidak ada dukungan dari siapa? Dari Allah sepanjang masa. Sedangkan Nabi Muhammad SAW didukung oleh Allah. Contoh, Nabi semakin dihina, semakin banyak gak pengikutnya. Mana dukungannya? Wa rafa'na laka dzikrak. Para sahabat ketika mengepung sebuah benteng Romawi, mereka sulit memasuki benteng itu. Tiba-tiba dari arah benteng itu terdengar suara penghinaan kepada Nabi. Mereka teringat dengan firman Allah ini, wa rafa'na laka dzikrak. Dari sini datang pertolongan kita. Nabi itu semakin dihina, semakin lemah musuhnya. Nabi itu semakin dihina orang, maka musuh yang menghina semakin melemah. Kenapa? Karena Allah berjanji, wa rafa'na laka dzikrak. Ayat yang mulia ini luar biasa, membuktikan bagaimana Rasulullah SAW itu tidak bisa direndahkan. Dan yang merendahkan pasti hina. Jangan kata merendahkan nabinya, antum merendahkan jenggot orang karena dia mengikuti Rasul, antum akan terhina. Iya. Kalau ada orang mengejek-ejek jenggot, ini bahaya ini orang. Kenapa? Karena Allah katakan wa rafa'na laka dzikrak. Jadi sunnah beliau, ajaran beliau ini didukung oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Makanya Anas bin Nadhr ketika dia mendengar kabar waktu perang Uhud Muhammad SAW sudah wafat, dia tetap berperang. Alasannya apa? Alasannya karena masih ada ajarannya meskipun Nabi telah wafat. Gitu. Karena pasti akan selalu ada apa? Dukungan. Hatta orang kafir pun mendukung agama kita ini. Hanya saja mereka egois. Kemudian yang kelima, di antara tanda kenabian, jalan yang mereka tempuh adalah satu dalam apa yang mereka perintahkan, yaitu beribadah kepada Allah saja, beramal mentaati Allah, membenarkan hari akhir, beriman kepada semua kitab-kitab dan Rasul. Tidak mungkin salah seorang menyimpang, tidak mungkin salah seorang menyimpang dari apa yang mereka sepakati. Tidak mungkin. Yang disepakati oleh mereka apa? Tauhid. Apalagi hari akhirat. Apalagi tentang azab, tentang nikmat, tentang para rasul, tentang kitab-kitab. Mereka sepakat. Lihat, ketika orang-orang kafir Quraisy di tahun ke-7 atau di akhir tahun 6 kenabian, mereka bingung menawarkan kepada Nabi SAW. Mau ditawarkan apa kepada Muhammad supaya dia berhenti berdakwah? Ditawarkan, udahlah Muhammad, kamu tidak usah sembah Tuhan kami, kau pegang aja wajah berhala itu, sudah senang kami. Setahun ke depan kami akan menyembah Tuhanmu saja. Nabi katakan enggak. Akhirnya karena bingung, mau diserang ada Abu Thalib, ada Bani Hashim, maka mereka mengirim utusan ke Yahudi. Kita tanya saja Yahudi di Yathrib, apa yang dibawa Muhammad, biar perkataan Yahudi jadi dalil. Kata Yahudi, kalau kau mau tahu seorang nabi itu benar atau tidak, tanyakan beberapa pertanyaan, di antaranya tentang pemuda yang pergi ke goa. Bisa nggak dia ceritakan itu? Maksudnya Ashabul Kahfi. Tentang seorang pemuda yang berada di timur dan barat bumi, maksud Zulkarnain. Kemudian tentang ruh. Kalau dia bisa jelaskan ruh, berarti dia bukan nabi. Karena seorang itu tidak mungkin bisa menjelaskan tentang ruh. Maka si kafir Quraisy kembali ke Mekah, bertemu dengan ketua gengnya Al-Walid bin Mughirah. Ayo kita tanya kepada Muhammad, apa pengetahuan tentang pemuda yang pergi ke gua? Turun surat apa? Al-Kahfi, bercerita tentang itu.
Benar juga jawabannya. Apa pendapatmu tentang seorang yang berangkat di bumi, timur bumi dan barat bumi, dan itu dilakukan oleh Zulkarnain? Diceritakan oleh Nabi tentang Zulkarnain. Bingung orang-orang Quraisy. Terakhir tentang ruh, diturunkanlah surat Al-Isra. Ya, tentang ruh itu adalah perkara Allah, tidak ada yang tahu tentangnya. Maka semua jawabannya benar. Apa yang mereka lakukan? Egois. Akhirnya apa? Egois. Gak ada salah Nabi SAW. Bagaimana mungkin salah? Ajaran itu diceritakan Nabi sebelumnya, kemudian belum menceritakan. Apa cerita yang tidak diceritakan Nabi? Tentang Nabi Yusuf. Ada para sahabat udah kayak bete begitu. Mereka bete, agak bosan gitu, dengar materi terus. Mau dengar cerita ya Rasul. Dicerita lengkap oleh Allah tentang seorang yang tampan rupawan. Yaitu siapa? Nabi Yusuf. Ada seorang bernama Adas di tahun 10 kenabian, ketika Nabi diusir di Taif, dari Taif diusir juga. Beliau lagi duduk bersandar di bawah pohon anggur. Datang seorang bernama Adas. Adas ini adalah budaknya Syubah, ya, Syubah dan Syaibah. Kata Adas, "Hai Tuhan, ini setangkai anggur untuk Anda makan." Ditawarkan kepada Nabi. Nabi lihat, ini orang baru nih. Sebelum Nabi melihat ambil anggur itu, dia tanya, "Kamu dari mana dan agamamu apa? Dan siapa namamu? Siapa namamu, dari mana dan agamamu apa?" Adas mengatakan, "Nama saya Adas. Saya dari Ninawa dan saya Nasrani." Nabi mengatakan, "Ninawa itu kan negerinya Yunus bin Matta." Heran Adas. Gak ada yang tahu tentang Yunus dan Ninawa kecuali seorang yang mendapat wahyu. Tidak pernah ada yang berani ceritakan itu kecuali seorang yang mendapat wahyu. Maka kata Adas, "Tahu apa Anda tentang Ninawa dan Yunus?" Kata Rasulullah SAW, "Saya adalah saudaranya. Saya seperti dia seorang nabi." Maka dengan itu Adas mencium kening beliau, tangan dan kaki beliau. Karena waktu itu belum ada larangan mencium kaki. Ya, karena di agama Nasrani boleh mencium kaki. Maka Adas dikabarkan masuk Islam. Sebagian katakan tidak jelas dia masuk Islam atau tidak. Tapi yang jelas di situ Nabi bisa membuktikan bahwa dia seorang nabi. Sepakat dengan cerita siapa? Yunus bin Matta. Dan itu diceritakan oleh nabi-nabi setelahnya. Seperti Nabi Isa alaihissalam. Ya. Diceritakan oleh Nabi Yunus bin Matta itu kepada siapa? Adas. Maka untuk ke Taif ada masjid apa? Adas kan. Ada yang pernah umroh di sini? Kalau tidak ada umroh sama saya bisa tunjukkan nanti. Ya, di Taif itu ada masjid Adas. Tapi riwayat tentang posisi masjid itu masih simpang siur. Tapi si Adas ada. Adas itu ada orangnya. Dan dia mempercayai Muhammad SAW karena cerita yang nyambung tadi. Yang cerita seperti ini hanya seorang nabi, gitu. Kalau karena itu orang kafir Quraisy kan bingung. Ini cerita apa yang semuanya pas begini? Yahudi juga demikian. Maka mereka tidak masuk Islam hanya egois. Tentang hari kiamat sama aja. Orang kafir Quraisy nggak ada hari kiamat. Kenapa? Karena kemampuan Allah itu hanya mampu menciptakan, dan mampu mengembalikan, kata mereka begitu. Kemampuan Allah itu hanya bisa begini dan begitu. Lalu Rasulullah buktikan. Coba lihat tanah yang tandus. Ketika turun setetes air hujan, dia menghijau. Pernah ada taburkan biji di situ. Maka demikian Allah menghidupkan kita di hari kiamat. Dan itu dibuktikan dengan surat Qaf. Di awal-awal surat Qaf. Ini menunjukkan bahwa para nabi dan rasul itu memiliki kesepakatan ajaran. Yang Yahudi seharusnya masuk Islam karena mereka tahu kesamaan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan nabi yang pernah mereka ikuti. Keenam, dukungan Allah kepada para nabi, dan sudah diketahui dalam sunnah Allah bahwa Allah tidak mendukung pembual. Tadi sudah ini, dia ulangi lagi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala
tidaklah mendukung orang-orang yang zalim. Dan orang zalim itu ya pasti dia akan dipimpin oleh orang zalim juga. Tidak dipimpin oleh seorang nabi. Pengikutnya akan mengikuti kebenaran kalau para nabi. Sedangkan orang zalim akan mengikuti apa? Kebatilan. Dan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan tanda-tanda kenabian ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran. Demikian juga kejadian nyata. Kejadian nyata ada enggak tanda-tanda kenabian itu? Ada. Antum kalau ke Madinah, gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Antum kalau ke Madinah perasaannya kayak kita ini baru kemarin bertemu dengan Rasul, tapi kita bingung gimana cara mengungkapkan perasaan ini. Sebuah tanda yang luar biasa kalau antum ke kota Madinah. Masuk ke Raudhah, yang antum pikirkan pertama kali bukan pernak-pernik itu. Yang antum pikirkan tempat antum masuk ini dulunya tempat duduknya Nabi. Nabi pernah bersandar di situ, Nabi pernah duduk di situ, Nabi SAW pernah mengajarkan di situ. Itu suasana itu terasa di hati di saat itu. Belum lagi ketika kita masuk ziarah kubur Nabi SAW, kita lewat. Itu ketika antum sampaikan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim datang berziarah ke kuburku dan dia mengucapkan salam, melainkan Allah kembalikan ruhku untuk menjawab salamnya. Gimana enggak rasa suatu tanda yang luar biasa di hati. Dan itu tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Ana pernah membawa seorang sahabat, teman saya tidak pernah melihat dia menangis seumur saya bersahabat dengan dia. Tidak pernah, sekalipun saya tidak pernah. Waktu kita di Madinah, saya bilang, kita ke kuburan Rasul setelah masuk Raudhah ya. Anda mau lihat dia bisa menangis enggak di sini? Maksudnya tidak pernah melihat menangis itu bukan karena dia tidak menangis. Ya, dia mungkin tahajudnya menangis, tapi saya tidak pernah melihat dia ini meneteskan air mata di depan mata saya. Ya. Begitu kita lewat kuburan Nabi, saya curi-curi pandang dia, dia menangis, betul-betul menangis. Saya baru lihat derayan air matanya. Saya tanya, kenapa ente nangis? Karena orang yang saya syahadatkan itu ternyata ini kuburannya. Bayangkan. Terasa seakan-akan Rasulullah itu ada, baru ketemu beberapa hari yang lalu. Karena itu adalah sebuah tanda yang tidak mungkin kita ingkari. Dan antum ke sana, apa yang antum cari di Madinah? Ada laut, ada gunung, ada tempat wisata? Enggak ada. Kalau kita ke kebun kurma harganya 2 kali lipat daripada di toko, ya enggak? Ya, enggak ada seru-serunya tempat lain. Selain apa? Masjid Nabawi dengan apa? Ziarah ke kuburan Rasulullah SAW. Itu adalah merupakan bukti bahwa Rasulullah SAW itu betul-betul seorang nabi. Ya. Baik, saya kira cukup. Silakan ada pertanyaan saya. Sudah jam 6, masih ada 6 menit. Nanti insyaAllah kita bahas tentang mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Ada yang bertanya enggak? Fadhal. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nisfu Sya'ban. Dia merasa pendapat itu yang dia keliru yang mana ya? Karena kemarin disebutkan bahwasanya harus kalau tidak mengamalkan amalan khusus di malam Sabtu itu yang keliru. Iya. Yang dari mana gitu? Yang benar itu amalkan amalan yang mutlak saja. Karena beramal di bulan Sya'ban juga banyak keutamaannya. Ya. Rasulullah SAW juga melakukan puasa banyak-banyak di bulan Sya'ban. Artinya puasa mutlak.
Tidak puasa dikhususkan karena keutamaan ini dan itu. Ya, beliau melakukan banyak amal untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Seakan-akan beliau berhias diri, ini sudah datang nih bulan di mana saya harus beramal baik, banyak bertaubat. Adapun mengkhususkan dengan tahajud bersama, itu butuh contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sebagian orang melakukan hal itu dengan semangat beribadah yang begitu tinggi. Ya, semoga Allah maafkan kita semuanya. Iya. Dan itu termasuk amalan yang diada-ada. Jadi amalan itu diada-ada bila sudah menentukan pertama waktu yang tidak ditentukan oleh Nabi. Kedua sifat ibadahnya, jumlahnya, jenisnya, ya, dan kaifiyahnya, caranya. Kalau sudah ditentukan oleh kita yang tidak ditentukan oleh syariat, berarti itu bidah. Tapi kalau ada ibadah mutlak, boleh dilakukan kapan saja, tidak ditentukan oleh kita harus sekian, maka itu boleh. Seperti sholat mutlak, sholat sunnah 2 rakaat. Selesai maghrib Anda mau terus sholat 2 rakaat sampai isya, silakan, karena itu sholat mutlak namanya. Atau orang yang ingin menjaga diri dari zina, dia melakukan puasa mutlak, setiap hari dia puasa misalnya, atau dia puasa Daud, berarti ada contohnya itu. Atau orang kepengen zikir mutlak seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau sudah ditentukan, jika Anda lakukan 1000 kali begini pada keutamanya, ini yang jadi masalah. Ya, kecuali kalau penentuan itu ada dari Nabi, misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diucapkan 10 kali di pagi atau petang, atau 100 kali pagi dan petang. Kata Ibnu Qayyim, siapa yang mengucapkan ini 100 kali sehari, berarti 100 kali dia ketuk pintu rahmat Allah. Artinya itu adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu boleh, tetapi masalahnya adalah sebagian teman-teman ini menentukan sendiri. Apalagi kalau sudah ditentukan oleh Habib, udah habis sudah itu. Udah finish ibadah itu. Dalilnya apa? Mimpi si Habib. Dan saya lihat orang Sunda, orang Jawa gampang sekali ditipu oleh orang. Sama dengan orang Kalimantan, saya lihat gampang didoktrin oleh Habib ini dengan amalan-amalan itu. Tergampang sekali. Ya kalau antum ke Aceh lah, tidak usah ke Bima. Bima itu orang Habib itu kerja kuli di kaca, kerja kuli, kerja apa, yang penting seperti kita cari makan. Nah, ketika mereka ingin kaya, mereka ke Jawa untuk jadi Habib supaya dapat banyak apa? Pengikut. Daerah kami itu ada Habibnya, tapi tidak begitu. Dan yang menentukan ini mereka juga. Kenapa? Karena ada perkumpulan. Kalau ada perkumpulan ada fulus. Gitu. Dan bayarnya tidak murah. Karena ada tawar menawar. Sebab itu yang membuat masalah di Indonesia ini atau di mana-mana lah. Ya, katanya orang-orang Yaman itu keturunan Nabi yang mendamaikan Indonesia. Yaman tidak damai-damai, kok Indonesia yang didamaikan? Kalau datang Habib apa itu Umar bin Hafid itu mendamaikan Indonesia. Yaman masih perang enggak? Perang enggak Yaman? Suruh damaikan dulu Yaman. Itu yang membuat ibadah-ibadah tadi. Orang-orang kayak gitu. Jadi orang Indonesia yang lemah, yang gampang didoktrin, ikut saja. Maka kita katakan mudah-mudahan Allah maafkan kita semua atas hal itu. Tidak boleh. Fadhal. Waalaikumsalam. Di alhamdulillah di masjid ada imam khawatib yang dibiar. Ya, di situ disebutkan bahwa Imam Nawawi mengajarkan untuk mengamalkan membaca surat Yasin waktunya setiap hari. Juga surat sebelum tidur, surat Al-Isra, surat Az-Zumar hari. Dalilnya apa dia sebut? Ada dalil enggak disebut?
Catatan kaki itu apa? Yang ada itu surat Al-Kahfi malam Jumat saja itu masih diperselisihkan tentang kesahihannya. Walaupun saya berpegang dengan sunnahnya, dianjurkan baca Kahfi malam Jumat. Tapi menentukan surat Al-Waqiah, kalau dikatakan Al-Baqarah dan Ali Imran, ada dalilnya tentang dua cahaya itu. Atau membaca akhir surat Al-Baqarah saja, ada dalilnya. Siapa yang baca akhir surat Al-Baqarah di rumahnya, maka Allah cukupkan dia dari gangguan setan. Akhir surat Al-Baqarah itu, ya. Tapi tentang Al-Waqiah, yang Anda tahu dari mereka itu untuk melancarkan rezeki. Untuk melancarkan rezeki. Berarti ini sudah menjadikan Quran sebagai apa? Alat mencari fulus. Jadi jimat nantinya. Maka tidak boleh ditentukan yang tidak ditentukan. Tadi sudah saya katakan. Itu termasuk perbuatan apa? Bid'ah kalau tidak ada dalilnya. Tapi kalau ada dalilnya, kita amalkan. Senang kita amalkan. Maka nanti kalau ngaji lagi tanyakan dalilnya apa Pak Ustaz gitu. Al-Isra setiap hari sebelum tidur. Kan sebelum tidur itu kan surat apa? As-Sajdah dan Al-Mulk. Sajdah dan Al-Mulk. Dan jelas riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh para ulama hadis. Nah, ada lagi. Cukup ya? Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.